Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadiatul Wahda dari Prodi Akuntansi semester 5 Fakultas Ekonomi Universitas Batam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, sesuai dengan namanya, bank dan lembaga keuangan lainnya. Pasti kita bertanya-tanya dong, apa sih perbedaan dari bank itu sendiri dengan lembaga keuangan lainnya? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Nah, perbedaannya itu, bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dengan kata lain, bank di sini tuh hanya sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengusaha. Sementara lembaga keuangan lainnya itu dia hanya bertugas untuk menyalurkan dana saja kepada masyarakat. Nah, yang kedua, perbedaan bank umum dan BPR. Bank umum itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, sementara BPR hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito. Nah, dengan kata lain, BPR itu tidak melakukan apa yang dapat dilakukan oleh bank umum, misalnya saja transaksi giral atau yang lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan tentang Undang-Undang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menyebutkan bahwa Bank Sentral berdasarkan undang-undang ini diberi nama Bank Indonesia sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki pertimbangan bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah, diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tugas pokok Bank Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Bank Indonesia itu memiliki tugas yang paling utama yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tapi, Bank Indonesia juga memiliki beberapa tugas, misalnya menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa itu sendiri, supaya tidak terjadi inflasi. Selanjutnya, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mengapa Bank Indonesia itu tidak dapat berperan ganda sebagai bank sentral dan bank komersial? Jawabannya, karena Bank Indonesia itu hanya memiliki hak atas monopoli percetakan dan pengedaran uang di Indonesia, dan bukan untuk mengambil keuntungan dari keusahanya yang dijalankan. Jadi, pemilihan sumber dana ini akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana ini harus dilakukan dengan tepat. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir itu adalah sumber dana bank. Jadi, sumber dana bank itu adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Nah, perolehannya ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dananya itu dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Jadi, pemilihan sumber dana ini akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana ini harus dilakukan dengan tepat. Oke, mungkin itu saja jawaban saya mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!